Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Pada kesempatan ini kita akan entry buku besar atau jurnal ledger. Sebelumnya kita sudah membuat atau sudah entry transaksi ke dalam jurnal khusus dan sudah membuat rekapitulasi jurnal. Pastikan bahwa nominal dalam rekapitulasi jurnal tidak terhubung dengan sel manapun. Dia lepas. Jika Anda eh, memindahkan atau copy paste, maka pastikan dipaste dalam untuk value. Saya sudah menyiapkan form untuk itu besar. Kita harus mengisi terlebih dahulu formula untuk pengisian nomor akun, nama akun, kemudian saldo awal. Serta di kolom referensi sudah saya isi baris pertama untuk tas resep jurnal, kedua untuk cash payment jurnal, ketiga sales jurnal, keempat purchase jurnal, kelima petty cash jurnal, dan keenam general jurnal. Untuk nama akun saya akan menggunakan list, memilih list, kemudian untuk nomor akun, otomatis dengan perbacaan tabel dengan VLOOKUP. Yang pertama kita memasang list untuk nama akun di sel G4. Klik menu data, kemudian data validasi, lalu kita ganti list, kemudian sort, dan klik COA, dan blok data nama akun, kemudian oke. Maka akan muncul nama akun yang kita pilih. Kemudian untuk nomor akun kita menggunakan fungsi VLOOKUP dengan lookup value adalah nama akun. Tabel array kita ambil dari COA. COA kita sudah beri nama dengan akun. Berikutnya nomor 2, 0. Maka pada saat kita pilih nama akun, otomatis nomor akun akan bubar. Kemudian kita akan memasukkan saldo awal. Di sini sebelah debit. Kita akan membaca data dari trial balance per 1 Desember, per 30 November. Ini adalah sheet yang berisi neraca saldo per 30 November. Pada sisi debit, kita ketik formula VLOOKUP, kemudian kita menggunakan lookup value nomor akun. Tabel array adalah trial balance per 30 November. Kita sudah menyimpan frame dengan nama TBA. Karena sisi debit berada di kolom nomor 3. Nah, berikutnya di sisi kredit, dengan VLOOKUP, lookup value nomor akun, titik koma, tabel array TBA, kemudian 4, 0. Sekarang kita akan mengisi baris pada baris cash receipt jurnal pada sisi debit. Kita menggunakan fungsi if sama dengan if buka kurung isna, buka kurung VLOOKUP. Lookup value-nya kita menggunakan nomor akun, titik koma. Tabel array-nya kita ke cash receipt jurnal. Klik cash receipt jurnal. Kita blok sisi debit F4, titik koma.
Kita akan mengambil data di kolom 2. 2 titik koma 0 tutup kurung 2 kali tutup kurung titik koma 0 titik koma. Berikutnya kita ulangi lagi VLOOKUP sampai dengan tutup kurung. Untuk memudahkan kita copy saja, paste. Ini akan dapat kita kurung, kita hapus, kita juga enter. Sekarang kita membuat di sisi sebelah kredit dengan formula yang sama dengan if is-nya buka kurung p lookup value nomor akun titik koma tabel array, kita ke jurnal customer page, kita blok sisi kredit F4 titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung 2 kali titik koma 0 titik koma. Kita ulangi lagi perintahnya, membaca tabel supaya mempermudah kita copy saja karena sama. Copy, paste, enter. Sekarang kita akan mengisi di baris cash payment journal sisi debit sama dengan if buka kurung is-nya buka kurung VLOOKUP, klik nomor akun, klik jurnal payment, kemudian di blok sisi debit F4 titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung 2 kali titik koma. Kita copy, baru paste. Oh ya, NA ada yang kurang formulanya. Tekan F2, sebelum VLOOKUP harus ada 0 titik koma. Berikutnya sisi kredit sama dengan if buka kurung is dan buka kurung VLOOKUP nomor akun koma jurnal pengeluaran blok sisi sebelah kredit F4 titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung 2 kali titik koma 0 titik koma. Kita copy mulai dari VLOOKUP sampai dengan tutup kurung, copy, paste, enter. Berikutnya pada baris sales jurnal di sisi sebelah debit sama dengan if buka kurung is-nya buka kurung VLOOKUP, klik nomor akun titik koma, kita ke sales jurnal sisi sebelah debit F4 titik koma 2 titik koma 0 titik kurung 2 kali titik koma 0 titik koma. Kita copy mulai dari VLOOKUP, copy, paste, enter. Ini sebelah kredit. Sama dengan if buka kurung is-nya buka kurung VLOOKUP buka kurung klik nomor akun titik koma sales journal, kita blok sisi kredit F4 titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung 2 kali
titik koma nol titik koma. Kemudian ini kita copy, paste, enter. Berikutnya pada baris purchase journal sama dengan if buka kurung isna buka kurung VLOOKUP buka kurung klik nomor akun titik koma, kita ke purchase journal blok sisi detir F4 titik koma 2 titik koma 0 titik kurung 2 kali titik koma 0 titik koma, kita copy lagi, paste, enter. Sisi sebelah kredit sama dengan if buka kurung isna buka kurung VLOOKUP klik nomor akun titik koma ke purchase journal sisi sebelah kredit F4 titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung 2 kali titik koma 0 titik koma, kita blok mulai dari VLOOKUP sampai dengan tutup kurung 2. Copy, paste. Baris petty jurnal sisi debit sama dengan if buka kurung isna buka kurung VLOOKUP klik nomor akun titik koma, kita ke petty sisi sebelah debit F4 titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung 2 kali titik koma 0 titik koma, kita blok, copy, sama dengan if buka kurung is, nah buka kurung VLOOKUP nomor aku titik koma ketika sisi sebelah kredit titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung titik koma 0 titik koma, kita blok, kemudian paste, enter. Jurnal umum atau general jurnal sama dengan if isna buka kurung VLOOKUP klik nomor akun klik general jurnal di blok sisi debit F4 titik koma 2 titik koma 0 titik koma 0, kemudian kita copy mulai dari VLOOKUP sampai dengan tutup kurung, paste, enter. Berikutnya sama dengan if isna VLOOKUP nomor akun titik koma jurnal umum sisi sebelah kredit F4 titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung titik koma 0 titik koma, kita copy mulai dari VLOOKUP, paste. Setelah selesai, kita akan membuat jumlah di saldo. Dimulai dari sisi debit. Sama dengan if buka kurung
Debit pada saldo dikurang kredit pada saldo. Ditambah debit dikurang kredit lebih besar nol, maka debit dikurang kredit ditambah debit dikurang kredit. Selain itu nol. Berikutnya sisi sebelah kredit. Sama dengan I, buka kurung, kredit, dikurang debit, ditambah kredit, dikurang debit. Lebih dari nol, maka ulang lagi kredit, dikurang debit, ditambah kredit, dikurang debit. Selain itu nol. Ya, kalau sudah, ini bisa kita copy ke bawah. Maka untuk saldo cash in bank adalah 732.419.600. Jika kita rubah ke bagi cash, maka dia otomatis akan berubah. Jika sudah selesai, maka kita bisa mengcopy tabel ini dan mempaste sebanyak akun yang diperlukan untuk membuat buku besar. Akan saya hapus. Oh, saya hapus di akun. Ini kita copy, kemudian kita paste sebanyak akun yang ada. Kita akan ganti setelah cash in bank, maka kita isi petty cash, maka otomatis akan berisi. Account receivable, loan, berikutnya inventory, kemudian office supplies, prepaid insurance, prepaid rent, vehicle. Dilanjut, berikutnya kita copy kembali, dihapus, dikosongkan terlebih dahulu. Saya copy dari sini supaya lebih banyak.
Setelah vehicle, kita lanjutkan ke akumulasi. Berikutnya ke equipment. Kemudian ke akumulasi. Depresiasi equipment. Berikutnya ke payable. Kemudian ke utang beban atau accrued expense. Income tax payable, bank loan, capital, payable, kemudian sales, sales return, sales discount, recollect, kemudian harga pokok, internet, water, expense, office supplies, bad debt expense, depreciation expense, depreciation expense, insurance expense, rent expense, wages and salaries, other operating, advertising, interest revenue, late fees, other, ya, kita tambah
Setelah other revenue, interest expense, bank service charge, kemudian yang terakhir income tax expense. Ini tidak terpakai, jadi kita hapus. Kemudian untuk buku besar sudah kita buat semua. Berikutnya adalah menyusun trial balance per 31 Desember. Untuk menyusunnya secara sederhana dapat kita lakukan dengan mengaitkan sel yang ada di trial balance dengan yang ada di buku besar. Sebagai contoh untuk kas, kita ketik sama dengan, kemudian klik buku besar, kita klik pada saldo terakhir, enter. Begitu seterusnya. Sekian tutorial hari ini. Selamat mencoba, tetap semangat, pasti bisa. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.